Yo, what's up everyone? Di video kali ini gue akan ngasih kalian tutorial cara hairstyling rambut kayak aktor-aktor kayak drama. Kayak gini lah contohnya. Atau kayak gini. Atau kayak gini. Ini yang tadi udah kita coba buat. Mohon maaf kalau mukanya tidak cocok ya. Ini kalian bisa lihat rambutnya aja. Langsung aja kita capcus ke videonya. Pertama gue mau ngasih tahu kalian alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah sisir. Karena kalian agak akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan hasil yang rapi kalau kalian nggak punya sisir, guys. Dan kalau bisa kalian pakai sisir yang gagangnya panjang. Karena nanti akan gue jelaskan di videonya. Kenapa gagangnya kalau bisa panjang, tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting kalian harus ada sisir. Yang kedua adalah hair dryer. Cari hair dryer yang bisa suhunya lumayan tinggi, setidaknya panas. Pokoknya yang penting bisa panas gitulah ya. Kalau misalnya kalian nggak ada, kalian bisa pinjam pacar kalian. Kalau nggak punya pacar, kalian bisa pinjam keluarga kalian. Harusnya sih pasti punya ya zaman begini ya. Atau kalian bisa nabung beli yang kayak gini. Barusan gue cek ini harganya kisaran 300.000, sehari 10.000 juga sebulan kebeli kok. Yang ketiga, sebenarnya ini opsional, tapi kalau misalnya kalian ada, ini akan sangat membantu. Dan ini juga harganya murah guys, yaitu jepitan. Gue beli ini murah banget di Shopee. Kalian bisa aja cari jepitan, namanya jepitan buaya. Ini kayak murah lah pokoknya. Dan yang keempat, ini juga opsional. Bagus kalau kalian punya, nggak punya juga nggak apa-apa, yaitu catokan guys. Kalau misalnya kalian mau beli, cari catokan yang kecil. Kalau nggak salah gue beli sekitar 200.000 kayak. Lebih bagus lagi, kalian cari catokan yang ada pengukur suhunya. Karena kalau ini nggak ada, gue nggak ada pengukur suhunya guys. Kan biasa ada yang pengukur suhunya 180 derajat, 200 derajat, 220 gitu. Karena kalau catokan yang nggak ada suhunya gini, biasa dia panasnya panas banget. Dan itu agak berbahaya buat rambut kalian guys. Jadi bisa ngerusak rambut. Dan yang kelima adalah hairspray. Hairspray boleh apa aja sih, yang penting hairspray. Jadi untuk menahan rambut yang udah kalian bikin susah-susah. Langsung aja kita ke tutorialnya guys. Yang pertama kali banget itu kalian harus basahin rambut kalian. Langsung aja kita basahin rambutnya. Nah sekarang udah dibasahin. Rambutnya itu nggak usah terlalu basah, yang penting agak sedikit basah, kisaran 30% basah lah, nggak usah basah-basah doang ya apa-apa. Step yang kedua, bisa disebut dengan parting. Ini adalah step yang cukup penting, bisa dibilang paling penting malah kalau misalnya di styling rambut ala-ala Korea gini. Parting itu sesuai dengan namanya, kita membagi bagian rambut kita sesuai dengan part-part yang kita mau gitu. Jadi teknik parting yang biasa gue pakai itu, gue ambil garis lurus dari hidung ke alis, nanti ujungnya itu yang gue ambil sebagai sisi partingnya gitu. Jadi gini, ambil garis lurus karena ini panjang, jadi bisa ambil garis lurus dari hidung ke alis. Kalian bisa ngambil, nah ini titik, berarti titik parting gue di sini. Gue langsung ambil ke kiri. Nah untuk tutorial yang kali ini partingnya kira-kira begini. Langsung aja kita ke step yang ketiga, yaitu kita keringin rambut kita dengan hair dryer. Pertama kalian harus keringin rambut kalian itu sesuai dengan arah yang udah tadi kita belah ya, yang udah kita parting. Nah, untuk mendapatkan hasil rambut yang bervolume, contoh ini kan kelihatannya masih gepeng ya, kalau kalian bisa lihat ini gepeng. Kalau gepeng itu ada garis kepalanya, kelihatan kulit kepalanya. Nah, itu kelihatan jadi kayak botak gitu. Kelihatannya kayak rambutnya nggak sehat. Jadi kita mau bikin bagian yang sebelah sini itu lebih bervolume. Caranya gimana? Kalian ambil rambut yang di bagian sini, itu kalian jepit pakai jari. Jadi kalian ambil, kalian jepit pakai jari, kalian dorong ke arah yang berlawanan. Habis itu kalian hair dryer, pakai suhunya yang agak panas ya. Tapi nggak usah yang paling tinggi banget, nggak apa-apa. Yang penting suhunya agak panas. Langsung aja di hair dryer. Jadi kalian panasin, kalian tunggu dia sampai dingin, baru kalian lepas. Nah, dia lebih kelihatan bervolume. Kalau misalnya masih kurang bervolume, tinggal kalian lakuin step yang sama. Ambil, tarik, jepit, dorong. Panasin, tunggu dingin, lepas. Yang belakang udah mulai kelihatan bervolume dikit. Kalau misalnya kalian yang agak susah karena pas kalian pegang ini kan tangannya panas ya, kena hair dryer. Kalian juga bisa pakai sisir, begini. Terus didorong ke arah yang berlawanan, di hair dryer juga. Tunggu dingin, baru dilepas. Nah, kalian bisa lihat ini rambutnya udah agak naik. Jadi ini bisa bikin rambut kita lebih bervolume, kelihatannya kayak sehat gitu. Jadi rambutnya tuh nggak yang kayak botak. Langsung aja untuk bagian-bagian depannya juga kita hair dryer biar kelihatan lebih bervolume. Kalau gue lebih suka pakai tangan karena lebih cepat aja kalau pakai tangan.
Nah, kalian bisa lihat ini udah bervolume. Tadi dari awal tipis banget, gepeng ke bawah gitu. Garis kepalanya udah nggak terlalu kelihatan, jadi nggak kelihatan botak. Nah, itu untuk bagian yang sebelah sini ya, ini sebelah kiri gua ya. Dan bagian yang sebelahnya, itu kita lakukan hal yang sama. Kalian tarik, angkat, panasin, tunggu dingin, selesai. Langsung aja. Rambut kalian tuh bakal stay sesuai partingan yang udah kalian bikin. Gue pernah waktu itu bikin rambut kayak gini, terus gue naik motor, gue pakai helm, sampai tempat tujuan pun rambut gue masih kebelah gini, walaupun agak berantakan dikit, tinggal dirapi-rapiin pas sampai tempat tujuan. Nah, sebenarnya kita udah bisa dibilang rambut ini tuh udah 75% selesai, belum sepenuhnya selesai karena harus dirapi-rapiin. Dan yang bagian depan itu ada salah satu finishing yang bikin dia, kalau misalnya kalian lihat aktor-aktor Korea tuh, rambutnya dia agak bergelombang gitu. Itu caranya gampang. Kalian cuma pakai 3 jari. Itu jari pertama kalian taruh di paling ujung rambut. Yang tengah itu buat dorong yang rambut bagian tengah itu ke sana, ke arah sana. Dan yang jari manis itu buat narik ke arah sini. Kalian gini. Kalian ambil gini. Habis itu kalian tarik ke arah berlawanan. Itu tinggal kalian hair dryer aja. Tunggu dingin. Habis itu lepas. Nah, kalian udah bisa lihat ini rambutnya agak bergelombang, cuma tinggal dirapiin lagi. Kalian bisa ulang-ulang terus kok. Jadi rambut itu kalau kalian panasin pakai hair dryer, itu dia juga melunak lagi. Jadi dia lemes. Habis itu pas dia kering lagi atau pas dia dingin lagi, itu akan mengikuti bentuk pada saat dia dingin. Dan untuk sebelah sininya juga bisa kalian bikin wavy gini. Tinggal kalian ambil, terus di twist. Tinggal kalian twist aja, putar gitu. Terus kalian hair dryer lagi. Selesai. Untuk sisanya juga bisa kalian terapin kayak gitu. Nah, sebenarnya kita udah 80% selesai. Dan untuk atas-atasnya ini kan masih lurus banget ya. Yang depan kan kayak wavy gitu. Nah, itu harus kalian kasih tekstur juga. Sebenarnya terserah sih. Tapi gue mau lebih kelihatan bertekstur biar kelihatan lebih perfect lah ya. Finishingnya lebih bagus. Berarti gue tinggal bikin tekstur-tekstur yang di samping. Itu caranya juga sama. Tinggal kalian ambil rambutnya sedikit dan twist gitu, putar. Kalian panasin. Tunggu dingin. Selesai. Langsung gue cepetin aja karena semua caranya kurang lebih sama. Jadi biar nggak makan waktu. Nah, kalian juga harus terapin ini ke bagian yang sebelah sini. Caranya juga sama kayak yang tadi. Jadi, biasa gue nggak pakai 3 jari kalau yang bagian sebelahnya. Gue cuma ambil rambutnya, gue ambil gini bawahnya. Habis itu gue tarik sini. Gue tarik ke atas dikit, gue dorong. Biar kalian bisa lihat sininya kayak lebih ke dorong ke atas gitu. Ambil, tarik, dorong ke atas, hair dryer lagi. Kalian bisa lihat yang sini udah agak bervolume. Tinggal dirapi-rapiin dikit. Nah, untuk yang bawahnya sini kan masih lurus nih. Nah, ini bisa juga kalian twist kayak tadi. Di twist, hair dryerin lagi kayak tadi. Nah, sebenarnya kita udah bisa dibilang ini udah selesai sebenarnya. Tapi karena tadi di awal gue sempet nyebut catokan, itu opsional. Boleh pakai atau enggak, kalian yang boleh catokan mungkin bisa pakai catokan. Atau misalnya kalian lagi buru-buru nggak usah pakai catokan juga nggak apa-apa. Buat yang nggak boleh catokan juga nggak usah pakai catokan nggak apa-apa, karena pakai hair dryer pun kita masih bisa dapat hasil yang kayak gini. Tapi gue mau kasih tunjuk kalian kalau hasilnya hair dryer campur catokan. Kalau untuk catokan, kalau bisa cowok pakainya yang agak kecil ya, karena rambut kita pendek, jadi nggak bisa pakai yang lebar-lebar banget. Jadi gunanya catokan itu sebenarnya buat ngasih kayak detail-detail di bagian beberapa yang mungkin agak susah kalau pakai hair dryer gitu, atau mungkin pengen yang lebih bener-bener wavy bagian atasnya gitu-gitu, lebih bertekstur, itu pakai catokan emang cukup membantu. Tapi sebenarnya tanpa ini pun nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak ambilnya ya. Ini gue ambil rambutnya, ambil gini, itu gue catok, gue miringin ke dalam, gue tarik ke agak belakang. Nah, kalau kalian bisa lihat rambutnya yang ini tuh dia agak wavy terus ke belakang, jadi lebih bertekstur gitu. Jadi kalau mau gampang, yang bagian atas itu bisa kalian jepit dulu kayak gini. Jadi kalian masih bisa ngerjain yang bagian bawah tanpa terganggu sama rambut-rambut yang bagian atas. Biasanya gue cuma ambil sedikit, catok,
putar ke bawah, ujungnya ke belakang. Sudah dirapi-rapiin lagi. Ambil lagi dikit, catok, putar ke bawah, ujungnya ke belakang. Nah, dia juga bisa bikin lebih bervolume tapi dikit. Jadi ini gue ambilnya dikit-dikit aja ya, untuk nambahin tekstur-tekstur aja, kayak ngisi-ngisi bagian yang kosong. Udah, itu bagian yang pertama. Gue bagi lagi bagian yang kedua. Jadi yang paling atas banget itu gue tarik, gue jepit. Langsung kita kerjain yang section kedua. Nah, kalau kalian bisa lihat ini full view ke belakang gitu. Jadi untuk ke arah yang lebih spesifik. Selesai. Sekarang yang bagian paling atas. Gue ambil ujungnya aja. Ujungnya yang gue putar. Nah, kalian bisa bikin rambutnya juga jadi agak ini lebih detail lah ya, detail-detail kecil. Jangan lupa yang bagian sini juga ya. Biasanya bagian paling depan itu ada yang gua pisahin dikit aja, dikit banget gue bedain arah. So, gue satu-satuin lagi dikit. Nah, dia jadi kepisah-pisah dikit. Ya, jadi udah selesai, tinggal di hairspray. Kalau untuk hairspray caranya gampang banget, tinggal kalian yang penting jaraknya kisaran 30 cm aja. Dan jangan langsung banyak banget gitu, dikit-dikit aja. Biar nggak boros sama biar nggak terlalu banyak keluar. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian habis hairspray, itu kalian masih merasa kayak dia nahannya kurang kuat, itu kalian hairspray lagi. Tapi jangan banyak-banyak, jangan karena dikira, oh tadi dikitan, jadi harus lebih banyak lagi, gitu. Malah bakal berantakan. Jadi kalian harus lapisin kisaran mungkin 3 kali, gitu. Tapi lapisannya tipis-tipis. Jadi kayak misalnya yang pertama tuh sekali, tipis, tunggu kering, hairspray lagi, tipis, tunggu kering. Kalau kalian merasa masih kurang, kalian hairspray lagi, gitu-gitu. Tapi jangan terlalu banyak, nanti rambutnya terlalu kaku, guys. Oke, kurang lebih gitu tutorialnya atau cara yang biasa gue lakukan untuk mendapatkan rambut ala-ala aktor K-drama. Kalian masih bisa macam-macamin sesuai mau kalian. Kalau misalnya kalian mau eksplorasi lagi, kalian mau latihan terus, kalian mau macam-macamin atau kalian mau coba ini, coba itu, coba ini, coba itu malah lebih bagus lagi, guys. Kalian bisa tahu model apa yang kalian mau dan model rambut apa yang kira-kira naikin self confidence kalian, guys. Jadi kalian tuh lebih tampil pede di depan orang-orang lain. Sekian dulu tutorial kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan konten-konten serupa, komen di bawah yang mau ngasih masukan, yang mau ngasih cibiran atau apa, pujian atau apa, terserah. Atau kalian yang mau request model rambut atau gaya rambut, bisa kalian komen di kolom komentar atau kasih link atau DM gue di Instagram, kirim fotonya rambut yang kalian request untuk gue bikin videonya. Dan share kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin video ini dapat bermanfaat juga buat teman kalian, buat sohib-sohib kalian yang kalian pengen nongkrong bareng atau jalan bareng-bareng dengan ala-ala Korea gini. Sekian dari gue, see you in the next video. Bye-bye.